Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol. Dan kita hari ini gue pingin banget ngebahas sesuatu yang banyak banget diusulin oleh teman-teman di akun Dark World Investigation. Tentang, Kak, kalau menelisik dunia kegelapan kan enak kalau boleh tuh Kak malam-malam di lokasi begini-begini. Sebenarnya iya, itu akan kita lakukan. Tetapi karena berhubung sampai hari ini kita belum ketemu kamera, kita udah pergi ke ambasador, di ambasador kosong, kita udah cross check di Fatmawati ITC juga kosong, jadi otomatis karena belum ada kamera untuk infrared, untuk night vision itu, jadi kita ngebahas dulu dari sisi yang lain gitu, tentang dunia kegelapan. Di dalam dunia kegelapan itu terbagi atas dua, satanisme dan okkultisme. Nah, cuman kalau bicara okkultisme dengan satanisme, kalau berhubungan dengan Dark World Investigation, otomatis kita berhubungannya langsung dengan penyesatan. Penyesatan dalam hal apa? Dalam hal sekumpulan orang-orang yang selalu memaksakan sesuatu dengan argumen dan alibi yang sangat mumpuni dan sangat luar biasa, sehingga kita cenderung tidak percaya dengan Tuhan. Akhirnya kita lebih percaya ke hal-hal yang nggak benar. Di YouTube banyak banget komen-komen teman-teman yang Kak Mongol bahas dong tentang The Nine Lord dari alur premium rank. Karena di anomali mereka lagi ngebahasin soal Beelzebub. Gini. Mereka ngebahasin tentang high rank dan sebagainya. Nah, Kak Mongol ingin ngejelasin begini, bahwa premium rank dengan high rank itu adalah dua hal yang berbeda. Dan sejujurnya premium rank dengan high rank adalah sekumpulan The Dark Angel, sekumpulan malaikat kegelapan yang diusir, dibuang oleh Tuhan karena pemberontakan mereka, dan akhirnya membentuk satu satu komunitas atau satu kekuatan baru menjadi lawan utama dari Tuhan. Apakah mereka akan kalah oleh Tuhan? Ya pasti. Tetapi untuk waktunya kita belum ada yang tahu. Jadi buat teman-teman, kalau kita belajar The Nine Lord itu kurang lebih ada 9. Memenuhi 8 sudut mata angin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari titik pertama itu, titik utara ada namanya Asmodeus atau Asmodai. Utara timur laut, baru antara utara dengan timur ada namanya kan dari Asmodei ke Astaroth. Astaroth sebagai Lord of Magic. Baru di arah timur ada Lucifer, Lord of Lust. Antara timur dengan selatan ada Baal. Di selatan ada Leviathan. Selatan ke barat ada Baal Berit, dan di selatan dari selatan ke barat ada Beelzebub, barat ke utara ada Baal Berit. Di tengah titik 9, titik tengah, titik utama adalah Satan sebagai Lord of All. Barat ada Belial sebagai Lord of Power. Jadi dalam dunia satanik tuh maksudnya mereka tuh mengepelai beberapa maksudnya apa ya? Kitab otak setan dia pakai jasa rubah-rubah di dalam otak. Adek, jangan semati. Panas. Jadi kalau The Nine Lord itu terdiri, utara ada Asmodei sebagai Lord of Destroyer. Antara utara dengan timur ada Astaroth sebagai Lord of Magic. Di titik timur ada Lucifer sebagai Lord of Lust. Antara timur dengan selatan ada Baal sebagai Lord of Wealth. Di selatan ada Leviathan sebagai Lord of Dragonic. Selatan ke barat ada Beelzebub. Di barat ada Beelzebub sebagai Lord of Lies. Barat ada Belial sebagai Lord of Power. Barat ke utara ada yang namanya Baal Berit sebagai Lord of Knowledge. Jadi teman-teman semuanya, dalam dunia satanik itu mengenal The Nine Lord, dan titik tengah, titik sentral adalah Satan sebagai Lord of All.
Hari ini kita akan ngebahas dari sisi Beelzebub. Beelzebub adalah salah satu angel yang punya punya kekuasaan yang besar dan merupakan salah satu leader dari ordo sebuah malaikat di surga dulunya. Jadi kan kalau di surga tuh ada beberapa versi, ada 7, ada 9 ordo, ada yang 5 ordo, tetapi saya lebih memilih untuk ordo yang paling sering kita ketahui. Pertama ada archangel atau malaikat penghulu, baru kedua ada serafim, baru ketiga ada kerubim, baru keempat ada thorn, ada principality, ada powers, dan yang terakhir ada angels. Jadi kita hari ini ngebahas tentang Lord of Lies. Kita akan bahas tentang Beelzebub. Beelzebub masuk di kategori ordo powers, masuk di ordo penguasa. Jadi kalau di agama Kristen itu diajarkan di Efesus 6 bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, pemerintah, penguasa, roh jahat dan ke atasnya. Jadi ada penjelasannya kalau dari sisi agama Kristen, tapi tidak tidak sekonkret dari buku. Ada beberapa buku utama seperti Book of Eno dan sebagainya. Beelzebub itu adalah salah satu malaikat dari ordo powers. Mereka adalah ordo penguasa, dan di saat terjadi pemberontakan mereka ikut terbuang. Beelzebub dengan karakter utama adalah sesuatu yang sangat jorok. Sangat jorok karakter utama beliau, karena dia kalau setiap kali muncul selalu berbentuk lalat atau lebah. Tapi umumnya lalat kotor, lalat tai kalau orang Manado bilang, yang warnanya biru banget. Jadi buat teman-teman yang di rumah kalau nggak tahu bagaimana ada lalat biru masuk, bunuh aja sekalian. Ya kan, langsung tepok aja langsung pokoknya. Ya bisa aja mungkin itu satu mungkin karena memang lalatnya bawa kotoran, yang kedua mungkin bisa aja serangan. Tetapi jangan selalu menganggap itu serangan. Jadi dulu beliau adalah salah satu malaikat yang sangat besar, punya power, punya kuasa, tetapi karena sesuatu dan lain hal akhirnya mereka diusir serombongan dari surga. Dan Beelzebub adalah Lord of Lies. Jadi ciri-ciri utama kedatangan dia selalu kalau tidak berbentuk lalat hijau yang besar, berbentuk lebah yang ada kuningnya di bagian pinggangnya. Jadi buat teman-teman semuanya, dalam dunia kegelapan, Beelzebub itu apalagi kita yang suka melakukan hunting-hunting dunia gaib, atau orang-orang yang suka melakukan penyigilan, pemanggilan sesuatu menggunakan sigil dari sesuatu. Maksudnya kalau kita manggil Baal, kita pakai sigil Baal, manggil Lucifer pakai sigil Lucifer. Sebenarnya saya merekomendasikan untuk tidak melakukan penggunaan sigil untuk memanggil mereka. Kenapa? Karena penggunaan sigil sangat tidak dianjurkan, karena jika kita tidak pada posisi baik, yang ada kita akan menjadi pribadi yang apes seumur hidup, serius. Karena kenapa? Karena kalau kita manggil mereka buat apa? Buat nyari kaya. Mendingan kerja, bro. Minta doa restu ibu. Gitu. Doa orang tua itu lebih manjur daripada janji setan. Jadi jangan pernah mau, oh tapi kan Kak cuman pingin main-main, coy. Mendingan jangan main-main dengan hal-hal yang bisa membuat kita celaka dan menyesal. Jadi lebih baik, ayolah kita lakukan sesuatu yang lebih logik, lebih bagus. Jadi kalau karakternya dia muncul, apalagi kan suka manggil sigil, saya boleh jujur, saya udah baca banyak tentang doa atau mantra untuk manggil Beelzebub. Ada di Google bahkan. Ada di YouTube bahkan sempat dibahas. Tetapi saya kasih tahu buat teman-teman, tidak semuanya Beelzebub yang hadir. Bisa aja mungkin bagian dari legionnya. Karena ciri-ciri kedatangan mereka itu ada ciri-cirinya. Bahkan untuk manggil mereka pun ada ciri-cirinya. Tidak semua orang bisa melakukan pemanggilan sigil terhadap Beelzebub. Kalaupun itu, tapi kamu gua pernah ngelakuin itu, bener lo dateng. Enggak semuanya. Bisa aja itu bagian dari legionnya. Karena setiap malaikat punya legion. Nah bisa aja legionnya yang datang, bukan Beelzebubnya.
Kenapa bukan Belzebub? Karena setan tidak maha. Hanya Tuhan yang maha. Kalau teman-teman Islam bilang tuh cuman Allah yang maha. Maha pengasih, yaitu maha penyayang. Hanya Tuhan. Kalau setan tidak. Tetapi bagaimana cara manggil? Ya bisa. Ada kok di Google doa-doanya untuk manggil. Tetapi mohon maaf, yang Anda panggil belum tentu Belzebub. Karena untuk manggil 9 Lord harus ada benda-benda yang menjadi perantara. Benda kesayangan setiap The Dark Angel yang masuk kategori premium. Untuk manggil Lucifer, lu harus taruh apa mainannya dia harus suka banget dengan apa, baru lu taruh di situ, baru lu baca-bacain. Itu pun kalau dia datang, kalau ada satu benda yang dia nggak ada Pak untuk manggil dia, nggak akan datang. Iya kan? Yang kedua, kalau kita mau main sigil, ada teman Mongol main sigil, didatengin mental sampai pingsan 3 jam. Jadi mendingan nggak usah sama sekali. Mendingan lakukan sesuatu yang lebih gampang. Manggilin orang tua tuh lebih enak. Mah, lebih enak daripada manggilin Belzebub. Usah. Karakternya, apakah Belzebub bisa masuk ke tubuh seseorang? Sangat bisa. Dan semua The Dark Angel, semua Fallen Angel bisa masuk ke tubuh manusia. Tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagaimana syaratnya nanti kami bahas di konten selanjutnya. Tetapi kalau untuk manggil Belzebub, ada benda kesayangannya dia yang harus Anda siapkan. Ada lilin yang harus Anda siapkan untuk bisa memanggil dia. Tidak sembarangan lilin, nggak lilin merah, nggak lilin putih, nggak lilin biru. Ada warna khusus untuk manggilin dia. Terus ada benda satu lagi yang jadi perantara untuk kedatangannya. Kalau benda itu dapat dan kita bisa taruh di tempat untuk kita tempat sigil, Anda berarti bisa mengundang beliau. Tetapi ingat baik-baik, jika Anda melakukan penyigilan memanggil Belzebub, jangan lupa Anda juga harus melakukan sigil untuk menolong dirimu. Karena kalau dia datang petak, lempar, geger, habis. Jadi Anda harus ada dalam satu lingkaran dan itu harus ada sigil juga. Jadi lebih bagus teman-teman nggak usah. Nanti Kamongol akan cari lokasi, cari. Banyak sebenarnya lokasi, tinggal kameranya ini. Karena kan Kamongol maunya syutingnya malam. Jadi ngelihatin something orbs yang ada di tempat-tempat serem termasuk tempat pembunuhan itu lebih keren lagi. Tapi itu dilakukan dari tahun 1700-an, jadi nggak ada masalah. Jadi buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di like, di share, komen, dan lonceng. Oke? Saya Mongol. Thank you.